Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku, teman petani di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Dalam kesempatan video kali ini kita akan melakukan kembali melihat bagaimana dan belajar bersama cara membuat arang ya teman-teman. Dan ini saya untuk kedua kalinya teman-teman. Nah, kemarin waktu yang pertama saya belajar membuat arang itu sebetulnya arangnya sudah bagus, terus sebagian tinggal sedikit, ada yang nggak matang. Terus yang sudah saya bongkar itu karena keteledoran saya dan saya tergesa-gesa sudah sore bersama istri, itu istri saya ajak untuk mengumpulkan arang yang sudah saya bongkar di tempat pembakaran teman. Nah, jadi karena nggak saya pisah-pisah, ada yang masih ada baranya yang masih nyala itu, kemudian malamnya itu terbakar sampai habis. Untung masih ada separuhnya yang saya pisahkan, nggak menyatu gitu teman-teman. Jadi seharusnya kalau panen itu, kalau dirasa belum selesai itu kita harus pisah-pisah, harus kita tumpuk, nggak menjadi satu, tapi kita menjadi beberapa tumpukan kecil itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat prosesnya ya. Jadi kemarin kebetulan saya karena diajarin lagi bagaimana cara memulai dan menyusunnya teman-teman. Jadi karena waktu sore kemarin nggak saya bawa kamera atau bawa HP, nggak saya dari awal teman-teman. Oke, kita lihat seperti apa proses yang sudah saya jalani. Sebelum lanjut video ini, mohon subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini berkembang. Subscribe itu gratis dan menjadi sedekah jariah. Amin. Nah teman-teman, khususnya untuk bagi pemula ya, jadi kalau kita membuat arang itu kita juga perlu memperhatikan arah angin. Kalau anginnya dari barat atau dari timur ataupun dari utara atau selatan, kita harus melihat arah anginnya teman-teman. Nah kalau siang itu anginnya dari barat teman-teman, tapi ini kalau sore anginnya dari timur. Nah ini teman-teman, tempat pembakarannya teman-teman. Jadi seperti ini, saya mengikuti metode orang sini. Jadi harus ada bantalannya ya teman-teman. Orang sini mengatakan selongket gitu teman-teman, untuk bantalan kayu-kayu yang akan kita jadikan arang teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini saya potong sekitar 180 cm, ada yang 2 meter lebih juga ini. Nah, kemudian sisa kolamnya yang sebelah sini itu nanti kita isi yang pendek-pendek, jadi kita isi lagi seperti itu teman. Nah seperti ini. Jadi harus ada ininya ya, bantalannya, karena ini di tanah teman-teman. Kalau nempel tanah nanti nggak matang katanya. Nah jadi nanti ini kalau sudah selesai menata kayunya semuanya, nanti kita kasih rumput untuk penutupnya. Kemudian setelah itu kita kasih tanah yang bekas pembakaran. Kalau belum untuk pertama kali ya nggak apa-apa, tanah yang ada yang bekas kalian itu teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita juga harus pandai menata kayunya, ada yang bengkok, ada yang lurus, ada yang enggak. Nah kalau masih ada rongga-rongga seperti ini, bisa kita kasih kayu yang kecil-kecil seperti ini teman-teman, karena semua kayu itu enggak sama tingkat kelurusan atau apa. Bahkan yang kayu yang banyak rantingnya itu malah seringkali banyak yang bengkok teman-teman, enggak lurus. Jadi kalau panjang-panjang seperti ini susah, harus menatanya itu.
Nah, alangkah baiknya itu seperti teman-teman yang di daerah sana yang jauh, ada yang metodenya dipendam di bawah itu hanya pendek-pendek, ada yang 1 meter, ada yang 1,5, jadi dipotong pendek-pendek itu kayunya. Karena ini saya manual motongnya menggunakan golok saja teman-teman, juga capek kalau saya potong 1/2 meteran atau 1 meteran gitu teman-teman, kalau yang besar-besar itu. Jadi seperti ini. Nah, ini masih banyak juga kayu-kayu yang panjang teman-teman, belum selesai. Oke, kita skip dan kita lihat apa step-stepnya. Saya motonginnya juga belum selesai ini. Jadi ini sama saya membuka lahan yang ditinggalkan orang di lahan perhutani teman-teman. Ini apa namanya, lahan perhutani yang dimitrakan sama pihak perhutani. Jadi teman-teman, ini sudah lama, sudah bertahun-tahun, sampai 10 tahun lebih katanya nggak ada yang menggarap, jadi saya garap. Kebetulan banyak kayu ini, saya manfaatkan juga jadi arang gitu teman-teman. Ya teman-teman, ini kita masih menatam, sudah menumpuk seperti ini. Ini belum selesai, nanti ini ke pinggirnya ya, tapi ini masih banyak rongga-rongganya yang bolong-bolong seperti ini. Nah, ini akan kita isi dengan kayu yang kecil-kecil seperti ini buat pengisi. Nah, ini masih bolong banyak. Ini juga nanti diisi lagi supaya nggak terlalu tinggi teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini yang besar ini. Mudah-mudahan matang. Ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti jadi arang yang bagus. Kita mulai potong-potong yang kecil-kecil itu, nanti kita isikan supaya padat dan enggak mudah bobol teman-teman. Teman, ini kita sudah menatanya sampai hampir 80% teman-teman. Ini kita yang bolong-bolong kita kasih seperti ini ya, yang kecil-kecil supaya nggak bolong. Jadi ini sudah seperti ini kita kasih lagi besok. Nah, jadi yang bolong-bolong seperti ini kita kasih kayu kecil supaya nggak banyak rongganya gitu. Nah, biar nggak kelihatan banyak, jadi biar terisi. Nah teman-teman, nah, seperti ini yang bolong-bolong kita kasih yang kecil-kecil seperti ini teman-teman. Terlalu banyak, terlalu tinggi lagi ini teman-teman. Alhamdulillah ini kita sudah selesai menata seperti ini teman-teman. Ini anginnya sangat kencang sekali teman-teman. Ya, mudah-mudahan selamat nanti ketika saya menyalakan apinya. Nah, ini sudah saya tata saja. Nah, jadi ini tinggal untuk kali ini supaya nggak bolong, ini akan saya kasih kulit padi atau sekam ya, yang di bagian rongga-rongga seperti ini, jadi supaya tidak terjadi kebocoran ketika dibakar, karena ini jauh dari rumah. Jadi seperti ini teman-teman, itu sudah saya siapkan kulit padinya atau sekamnya untuk menutup rongga-rongganya. Oke teman-teman, kita kasih sekamnya ya, mulai dari atas sampai pinggir. Kita sudah selesai memberi ini apa namanya, sekam ya, kulit padi. Jadi saya dikasih saran supaya ngasih padi ini supaya nggak bobol ya teman. Nah,
saya ingat kalau orang membakar tanah merah itu menggunakan sekem saja sudah cukup, teman-teman. Jadi seperti ini, teman-teman. Ini sudah saya kasih yang atasnya saja, jadi supaya masuk ke rongga-rongga seperti ini, teman-teman. Ini habis 6 sak saya, teman-teman. Ini sudah selesai ya. Nah ini terus saya pasang rumput penutup. Setelah itu saya tutup dengan tanah nanti. Oke teman-teman, ini sudah sore, saya mau ngambil rumput ilalang di sana. Teman-teman, alhamdulillah ini kita memberi rumput ya untuk menutupinya sudah selesai ini, teman-teman ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, sudah selesai dan kita sudah kasih ini patok ya, atau apa namanya ini, supaya ininya enggak turun, teman-teman. Penutupnya ini sangat kencang, jadi kalau sudah dikasih rumput kita juga harus memberi ini, teman-teman, kayu seperti ini untuk menahan rumputnya. Dan habis ini kita pendam dengan tanah, teman-teman. Nah ini tanahnya, teman-teman. Jadi itu bekasnya nanti kita angkat dengan pacul dan sekop ini, teman-teman. Oke, kita naikkan ini anginnya. Selamat pagi, teman-teman. Kita belum selesai menguruknya, memendamnya ini. Ini sangat tinggi sekali ini, seperti ini, teman-teman. Ini tinggal sedikit lagi, teman-teman. Yang di sebelah sini sama sini sana sudah. Ini kita kasih tanah yang banyak biar nggak kebobolan, teman-teman. Karena ini kayunya lumayan banyak. Mudah-mudahan nanti hasilnya banyak ya. Ini di sini tunggunya, teman-teman. Nah ini nanti terlihat ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus dan nanti jadi arang semua, matang semua, teman-teman. Ya seperti ini tempatnya terlalu sempit, teman-teman. Oke teman-teman, kita sarapan dulu, teman-teman. Ini nanti kita lanjut nguruk yang ini. Kita kasih kayu seperti ini untuk benteng, untuk penahan, teman-teman. Jadi supaya tanahnya ini bisa ke atas, nggak terlalu banyak tanah gitu. Jadi supaya kena tanah semua, terpendam semua, teman-teman. Nah ini masih belum, masih yang bawahnya saja, ini sudah habis tanah banyak ini, teman-teman. Oke teman-teman, kita sarapan dulu biar nggak lapar dan kerja bertenaga.